Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu kembali di channel Gubuk Saka. Saya Jody Sakawalungga mendapat pesan dari Kibuyut untuk mencoba menceritakan kisah selanjutnya dari kisah Cinta Melawan Kodrat bagian kelima dari episode 11. Mari kita mulai. Tiba-tiba datang sosok makhluk yang mengerikan dan bersayap menerjang aku, yang mengakibatkan aku terpental dan terhempas saat itu. Aku terkapar tak berdaya, sedangkan Nyimas Centring Manik terlepas dari genggamanku. Dia tak berdaya, lemas. Kemungkinan tubuhnya lemas karena dikurung lama di dalam ruangan yang pengap dan gelap. Tubuhku mengenai tanah. Badanku terasa sakit, semua tulang-tulangku seperti patah. Saat itu juga tiba-tiba datang sosok makhluk yang tinggi besar, muka menyeramkan, datang menghampiriku. Dia berkata dengan suara yang menjengutkan nyaliku, "Pantas saja aku dari tadi mencium bau manusia. Ternyata benar adanya. Tangkap manusia ini, jangan sampai lepas," ujarnya sambil memukulkan gada yang dibawanya. Tapi keanehan terjadi kembali. Aku memejamkan mata dan aku buka mata sedikit. Makhluk itu terpental jauh 10 meter dari hadapanku. Ternyata ia Nyimas Centring Manik setelah terpental bareng dengan diriku. Begitu ia melihat keadaanku dalam bahaya, dia bangkit, memaksakan diri dan menendang makhluk tersebut yang tiada lain Patih Kalimuka. Tapi sangat pilu sekali aku melihat seketika itu makhluk yang selanjutnya, yang merupakan senopati dari negara Sanekala tersebut, memukul Nyimas Centring Manik hingga ambruk. Aku melihatnya sakit sekali. Aku bangun dan memeluk Nyimas Centring Manik. Terlihat di mulutnya mengeluarkan darah segar. Aku menjerit, "Nyimas, Nyimas, Nyimas." Maafkan aku telah berdosa mengakibatkan Kakang kena malapetaka ini. Tidak, Nyimas, engkau tidak bersalah. Belum juga aku selesai berkata, tubuhku ada yang memegang dengan tangan yang besar, menggenggam tubuhku dan membanting tubuhku hingga aku melayang. Sementara aku ingat akan selendang yang melingkar di pinggangku. Tapi semua itu terlambat. Tubuhku sudah menabrak dinding bangunan yang ada di situ, hingga badanku terasa remuk dan aku ambruk. Aku merasa sakit sekujur badanku. Badanku sakit semua, dan hatiku lebih sakit saat melihat Centring Manik diseret oleh makhluk itu. Tapi apa yang terjadi? Aku melihat sosok yang lebih besar dari makhluk itu membanting makhluk yang menyeret Nyimas Centring Manik dari tangannya yang besar dan berotot. Aku tidak tahu, tiba-tiba datangnya makhluk itu. Tahu-taunya makhluk itu sudah membanting makhluk yang menyeret Nyimas Centring Manik.
Lalu dia menyambar. Nimas Centring Manik menangkap dengan tangan kirinya. Dengan cepat kilat makhluk tersebut itu pun menyambar tubuhku dengan tangan kanannya dan dibawa lari dari tempat itu. Aku tidak bisa berkata-kata dan aku belum tahu nasibku nantinya. Cuman aku sedikit tenang saat makhluk tersebut bicara. Jangan takut manusia, aku akan menyelamatkanmu, ujarnya sambil terus berlari, membawaku dan Nimas Centring Manik pergi dari tempat itu. Aku terdiam dan membisu. Selama aku dibawa lari, aku melihat makhluk-makhluk yang postur tubuhnya seperti aku berteriak seraya meminta pertolongan padaku. Dia disiksa oleh makhluk yang menyeramkan, dan aku melihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar tempat itu terbuat dari tumpukan-tumpukan manusia yang terlihat masih hidup. Terlihat dari mulutnya seperti jeritan-jeritan meminta ampun dan pertolongan. Aku melihat jemuran yang terbuat dari manusia. Aku melihat tempat pembuangan sampah yang sangat mengerikan. Pembuangan sampah terbuat dari tumpukan-tumpukan tengkorak manusia yang sangat mengerikan sekali. Terlintas aku melihat 10 manusia menarik kereta dokar yang sangat besar, yang di situ ditunggangi makhluk yang menyeramkan. Aku bergumam, apakah itu para manusia yang syirik sama Allah? Apakah itu para pemuja setan atau siluman? Selama perjalanan dibawa lari, aku banyak melihat kejadian-kejadian aneh yang sangat mengerikan. Tapi semua itu tidak berlangsung lama, karena sambil merasakan sakit di badanku, tulang berulang seperti pada patah. Saat dibanting makhluk besar tadi, rasa sakit tak tertahankan hingga aku tak ingat lagi kejadian selanjutnya. Aku pun pingsan. Wahai sahabat, mungkin saat ini cukup sampai di sini dulu. Sahabat dimanapun berada, siapakah makhluk yang menyelamatkan Jody dan Nimas Centring Manik? Ikutin terus kisahnya di episode berikutnya. Jody pamit undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.